Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini Mem akan menjelaskan materi penilaian praktik kolaborasi kelas 9, yaitu kalian harus membuat aplikasi listrik. Materi ini kolaborasi antara mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, dan TIK. Selanjutnya Mem akan menjelaskan apa saja persiapan yang harus kalian lakukan untuk penilaian praktik kali ini. Yang pertama, kalian harus membuka sekolah fisika, kemudian cari materi mengenai persiapan penilaian praktik kolaborasi. Di sini Mem sudah menyediakan 3 file materi. Yang pertama yaitu PowerPoint praktik kolaborasi berisi ketentuan yang harus kalian lakukan. Dan yang kedua instruksi atau soal penilaian praktik. Dan yang ketiga link pad simulation. Baik anak-anak, berikut ini adalah soal penilaian praktik kolaborasi kelas 9. Tujuannya yang pertama merangkai beberapa hambatan menjadi rangkaian seri paralel dengan menggunakan aplikasi pad simulation. Yang kedua mengukur kuat arus dan tegangan listrik dengan menggunakan alat ukur yang terdapat pada pad simulation. Yang ketiga menyusun teks laporan percobaan dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang keempat, mengaplikasikan operator matematika dan pemrograman berbasis Java. Yang kelima, menyelesaikan operasi bilangan berpangkat dan menuliskan bilangan dalam bentuk notasi ilmiah. Berikut ini adalah alat-alat atau bahan yang diperlukan dalam persiapan penilaian praktik. Yang pertama yaitu pad simulation, yaitu link yang harus kalian akses. Kemudian yang kedua, link Google Slide untuk membuat laporan hasil percobaan. Link pengumpulan aplikasi Java TIK. Untuk link Google Slide dan link pengumpulan untuk mata pelajaran TIK sudah dibagikan kepada ketua kelompok. Untuk itu, ketua kelompok diharapkan membaginya ke anggota-anggotanya. Oke, langsung aja ya. Berikut adalah langkah kerja atau petunjuk yang harus kalian ikuti. Yang pertama, kalian nanti buka link pad simulation. Kemudian yang kedua, pilihlah hambatan yaitu lampu sebanyak 3 buah dengan nilai hambatan yang tertera pada soal. Kemudian yang ketiga, pilihlah sumber tegangan berupa baterai dengan simbol seperti ini. Kemudian dengan nilai tegangan seperti yang tertera pada soal. Kemudian yang keempat, rangkailah ketiga lampu tersebut sehingga menghasilkan kuat arus total yang kecil. Yang kelima, rangkaian hambatan berupa rangkaian seri paralel atau gabungan, sehingga kalian tidak boleh merangkainya secara rangkaian seri. Kemudian yang keenam, ukurlah nilai tegangan sumber pada baterai dan kuat arus total dengan menggunakan alat ukur yang sesuai pada aplikasi. Kemudian yang ketujuh, catat hasil pengukuran pada tabel data pengamatan yang tertera pada Google Slide yang sudah disediakan. Kemudian hitunglah besar energi listrik dalam satuan kWh atau kilowatt hour. Kemudian buatlah aplikasi untuk menghitung biaya pemakaian listrik dalam 1 bulan. Jika diketahui 1 kWh yaitu Rp1.500. Deadline pengumpulan untuk laporan dan aplikasi pada tanggal 11 Oktober. Kemudian untuk kriteria penilaiannya yaitu yang pertama adalah persiapan, yang kedua sikap, yang ketiga proses, dan yang keempat adalah hasil. Oke anak-anak, demikianlah soal atau instruksi penilaian praktik kolaborasi kelas 9. Berikutnya Mem akan menjelaskan tutorial mengenai pad simulation. Kita langsung aja klik link yang ada di sini. Nah, ini merupakan tampilan utama dari aplikasi pad simulation, Circuit Construction Kit. Nah, kita akan memilih fitur bagian lab, karena fitur ini lebih lengkap daripada yang intro. Sebelum memulai, Mem akan menjelaskan fitur-fitur apa saja yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama, di sebelah kiri ini terdapat berbagai komponen listrik yang dapat kita tambahkan pada rangkaian. Jika kita klik bagian sebelah kanan yang ini merupakan simbol dari komponen listrik. Seperti ini. Contohnya adalah kabel, ya. Kabel, baterai, bola lampu, kita perhatikan ketiga komponen ini dalam simbol seperti ini. Ini kabel, kemudian baterai,
Di sini simbol lampu. Ya, untuk memudahkan kita pilih fitur yang komponen asli ya. Gambarnya seperti ini, bukan simbol. Kemudian di sini ada tampilan untuk elektron, arus elektron, dan arus listrik atau konvensional. Lalu di sini ada nilai yang kita bisa tampilkan. Kemudian ada alat ukur voltmeter dan ampermeter. Lalu di sini ada tambahan yaitu hambatan pada kabel, apakah akan dibuat tidak memiliki hambatan atau memiliki hambatan. Kita bisa geser di sini. Kemudian untuk hambatan dalam pada baterai kita juga bisa memberikannya ya, tergantung kebutuhan. Nah, untuk percobaan kali ini kita tidak akan menggunakan hambatan pada kabel dan hambatan pada baterai atau tidak memiliki nilai hambatan sama sekali. Baik, langsung aja ya, sebelum kita mulai untuk merangkai seperti yang ada pada penilaian praktik, MEM akan menjelaskan ciri-ciri rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri misalnya MEM akan memilih 2 buah bola lampu seperti ini. Ya, karena kita sudah menceklis nilai, maka nilai dari hambatan bola lampu tersebut akan terlihat seperti ini. Ya. Kemudian kita hubungkan satu dengan yang lainnya menggunakan kabel seperti ini. Lalu kita akan menggunakan sumber listrik yaitu baterai sebesar 9 volt. Seperti ini ya. Kita akan hubungkan menjadi rangkaian tertutup. Usahakan pada saat menangkai tetap dalam susunan yang rapih seperti ini. Perhatikan pada kabel tersebut sudah mengalir arus listrik dari potensial tinggi menuju potensial rendah. Seperti ini. Nah, misalnya kita akan mengubah besar hambatan pada lampu yang kedua. Caranya kita klik saja bagian lampu, kemudian kita berikan misalnya nilai hambatannya 20 ohm. Nah, seperti ini. Begitu juga dengan nilai tegangan. Jika kita akan ubah, kita klik bagian lambang atau simbol atau gambar dari tegangan, kemudian kita bisa menggeser nilai dari tegangan tersebut. Misalnya kita berikan 20 volt. Semakin besar kita memberikan nilai tegangan, maka semakin besar pula kuat arus yang mengalir, karena berdasarkan hukum Ohm, besarnya kuat arus dan tegangan itu sebanding. Jika tegangan diperbesar, maka kuat arusnya pun akan bertambah besar. Kemudian jika kita mau melihat misalnya arah dari elektron, kita checklist bagian elektron. Nah, seperti ini. Karena elektron ini mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi, sedangkan arusnya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, apa saja sih ciri dari rangkaian seri? Rangkaian seri memiliki ciri yaitu arus yang mengalir pada masing-masing komponen itu sama. Nah, kita bisa ambil di sini ampermeter, kemudian kita dapat mengarahkan petunjuk di sini di sekitar kabel. Ya, di sini tertera skala yaitu 0,67 ampere. Ya, kemudian kita lihat I yang pertama yaitu kuat arus yang melalui hambatan yang pertama yaitu yang 20. Di sini juga sama, arus yang mengalirnya 0,67 ampere. Kemudian untuk I yang kedua yaitu kuat arus yang mengalir pada hambatan yang kedua, itu juga sama, 0,67 ampere. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika hambatan dirangkai secara seri seperti ini, maka kuat arus yang mengalir sama di setiap komponennya. Nah, bagaimana untuk tegangannya? Untuk tegangan yang dihasilkan, kita harus gunakan voltmeter. Karena voltmeter dirangkaikan secara paralel, maka kita harus menghubungkannya pada ujung-ujung komponen yang akan kita ukur. Misalnya kita akan mengukur besar tegangan pada hambatan yang pertama atau pada lampu yang pertama yang 20 ohm. Nah,
Nilai dari tegangannya yaitu 13,33 volt. Ya, seperti ini. Jangan terbalik. Kalau terbalik, positif dan negatifnya, di sini yang merah, kabel merah itu positif, kemudian kabel hitam itu negatif. Ya, di sini potensial tinggi berarti ini positif ya. Kemudian sebelah sini menuju potensial rendah. Coba perhatikan jika kita balikkan, maka nilai tegangannya akan negatif. Nah, hal ini jika dilakukan, ya, dalam kenyataannya nanti akan merusak alat. Jadi kita usahakan, kita biasakan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu potensial tinggi dan potensial rendah, tidak boleh terbalik ya. Berikutnya, untuk tegangan yang kedua, perhatikan. Nah, di sini nilainya 6,67 volt. Jika kita ukur nilai tegangan sumber, yaitu yang tertera 20 volt, misalnya nilainya kita tutup ya, akan sama ya. Nilai tegangan di sini, kemudian nilai tegangan yang terukur akan sama, yaitu 20 volt. Nah, hasil dari penjumlahan tegangan yang pertama dengan tegangan yang kedua, itu akan sama dengan tegangan sumber. Tadi tegangan yang pertama yaitu 13,33 ditambah dengan 6,67 volt. Maka hasilnya akan sama dengan tegangan sumber, yaitu 20 volt atau tegangan pada ujung-ujung rangkaian hambatan seri, yaitu 20 volt. Untuk tegangan, misalnya tegangan ini sudah tidak digunakan, kita simpan kembali ke tempatnya seperti ini. Untuk kuat arus juga sama. Selanjutnya, Mem akan menjelaskan cara memasang ampermeter secara permanen pada rangkaian. Ingat, ampermeter harus dirangkai secara seri pada komponen. Caranya seperti ini. Nah, kuat arus yang terukur adalah 0,67 ampere. Ini merupakan nilai kuat arus I total. Selanjutnya, Mem akan menjelaskan karakteristik dari rangkaian hambatan paralel. Caranya, kita akan sediakan hambatan berupa lampu sama seperti ini dengan nilai hambatan yang pertama 10 ohm, kemudian yang kedua kita buat menjadi 20 ohm, sama seperti rangkaian pada seri sebelumnya. Kemudian kita hubungkan satu dengan yang lainnya sehingga akan menghasilkan rangkaian paralel. Ingat, rangkaian paralel adalah rangkaian yang bercabang. Selanjutnya kita akan atur nilai tegangan yaitu 20 volt. Ini merupakan arah elektron dan ini merupakan arah dari kuat arus listrik. Kita akan mengukur besar kuat arus dan tegangan listrik yang mengalir pada tiap-tiap komponen, sehingga kita dapat menentukan karakteristik dari rangkaian paralel. Yang pertama, kita akan mengukur IS atau kuat arus pada rangkaian seri, yaitu kuat arus yang mengalir sebelum melalui titik percabangan, seperti ini. Perhatikan kuat arus yang mengalir sebelum titik percabangan, yaitu 3 ampere. Kemudian kita akan ukur kuat arus yang mengalir pada hambatan yang pertama, yaitu yang 20 ohm, bernilai 1 ampere. Sedangkan kuat arus yang mengalir pada hambatan yang kedua yaitu yang 10 ohm yaitu 2 ampere. Jika kita jumlahkan kuat arus pada hambatan yang pertama atau disebut I1 dan I2, jika kita jumlahkan nilainya akan sama dengan I total yaitu 3. Perhatikan sekali lagi. Ini 3 ampere, kemudian I yang pertama 1 ampere, yang kedua 2 ampere. 1 tambah 2 yaitu 3 ampere. Dapat dikatakan pula ketika hambatannya besar, maka kuat arus yang mengalir kecil. Ketika hambatannya kecil, maka kuat arus yang mengalir besar. Jadi, antara kuat arus dan hambatan listrik berbanding terbalik.
Nah, untuk memudahkan dalam mengamati kuat arus total, kita akan simpan ampermeter secara permanen pada rangkaian. Caranya seperti ini. Kuat arus yang mengalir itu adalah 3 ampere. Jadi yang dimaksud dengan I total atau I sumber adalah kuat arus sebelum masuk ke titik percabangan. Kemudian, jika kita akan ukur nilai tegangan, kita akan gunakan voltmeter seperti ini. Kita akan hubungkan pada ujung-ujung tiap komponen. Ini pasti 20 volt ya, karena tegangan sumber sama dengan nilai tegangan yang terukur. Kemudian kita akan mengukur nilai tegangan pada ujung-ujung hambatan paralel. Berdasarkan hasil pengukuran, nilai tegangannya pun sama seperti tegangan sumber, yaitu 20 volt. Kemudian berikutnya, berapakah nilai tegangan pada hambatan yang pertama? Ternyata nilai tegangannya pun sama. Bagaimana nilai tegangan untuk hambatan yang kedua? Nilai tegangannya pun sama. Jadi dapat disimpulkan nilai tegangan pada masing-masing komponen yang dirangkaikan secara paralel nilainya sama, sebesar 20 volt atau sama dengan tegangan sumber. Jadi, karakteristik dari rangkaian hambatan paralel adalah nilai kuat arus yang mengalir berbeda, sedangkan nilai tegangannya sama. Kemudian, ciri yang kedua adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan yang pertama, jika ditambah dengan kuat arus yang mengalir pada hambatan yang kedua, atau I1 ditambah I2, akan sama dengan I sumber. Jadi, dapat dikatakan, rangkaian hambatan paralel adalah rangkaian pembagi arus. Sedangkan rangkaian hambatan seri adalah rangkaian pembagi tegangan. Pada penilaian praktik kali ini, kalian diminta untuk merangkai 3 buah hambatan yaitu lampu secara seri dan paralel. Kalian dapat merangkainya dengan cara seperti ini. Kita ambil 3 buah lampu, kemudian kita akan memasangnya menjadi rangkaian seri dan paralel. Caranya seperti ini. Nah, ini merupakan rangkaian gabungan antara seri dan paralel, di mana 2 buah hambatan yaitu lampu kita pasang secara paralel, kemudian dihubungkan kembali secara seri dengan lampu yang lainnya. Ya. Kemudian kalian gunakan ampermeter dipasang secara permanen pada rangkaian. Caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini, kemudian kita akan masukkan nilai-nilai hambatannya, misalnya di sini 10 ohm, di sini misalnya kita berikan 20 ohm, lalu di sini 15 ohm. Kemudian dengan nilai tegangan misalnya kita akan berikan 30 volt. Maka besarnya kuat arus total dapat terlihat pada alat ukur ampermeter seperti ini yang kita sudah pasang secara permanen pada rangkaian, yaitu 1,62. Nah, untuk mengukur besarnya tegangan sumber, kita akan ukur dengan menggunakan voltmeter. Atau sebenarnya tegangan sumber itu tidak perlu kita ukur karena langsung saja terlihat dari nilai besarnya tegangan pada baterai. Nah, pada penilaian praktik kali ini kalian diminta untuk merangkai 3 buah lampu secara seri dan paralel yang dapat menghasilkan nilai kuat arus yang kecil. Misalnya, rangkaian kalian seperti ini. Maka kalian dapat mengubah-ubah atau menukar nilai hambatan yang ada di sini, sehingga menghasilkan nilai kuat arus total yang kecil. Nah, kemudian kalian dapat memasukkan data yang diperoleh ke dalam tabel pengamatan. Besarnya kuat arus total yaitu 1,62 ampere dan besarnya tegangan sumber yaitu 30 volt. Kita masukkan ke dalam tabel pengamatan.
Baik anak-anak, selanjutnya setelah kalian menuliskan data pada tabel ini, kalian hitung energi yang digunakan menggunakan rumus W sama dengan V dikali I dikali T, di mana V itu adalah tegangan sumber yaitu 30 volt, I adalah kuat arus total yang mengalir pada rangkaian yaitu 1,62, dan T adalah waktu yang digunakan. Di sini waktu yang digunakan sesuai dengan data yang sudah tertulis, yaitu 1 jam, 1 hari, dan 1 bulan. 1 bulan kita anggap 30 hari ya. Kemudian waktu-waktu tersebut kalian ubah dalam satuan jam. Karena energi yang digunakan satuannya yaitu watt hour. Setelah menghitung energi yang digunakan dalam satuan WH, kalian hitung besarnya energi yang digunakan dalam satuan kWh atau kilowatt hour. Jangan lupa setelah kalian menentukan rangkaian yang digunakan seperti ini, kalian screenshot rangkaian, lalu kalian simpan pada Google Slide di bagian analisis data. Kemudian kalian diminta untuk membuat laporan hasil percobaan sesuai dengan kaidah penulisan laporan. Dan kalian pun diminta untuk membuat laporan informatika, yaitu berisi kegiatan yang dilakukan untuk membuat aplikasi penghitung listrik menggunakan Java. Baik, demikianlah penjelasan materi penilaian praktik kolaborasi kelas 9. Selamat bekerja, Tuhan memberkati.